mulai kegiatan pada rapat koordinasi pada siang hari ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, Amin. puasa juga lancar nih Kak. Amin, amin, amin. Ye, izin Kak Rina dan Kakak, saya sudah dan tim dari teman-teman staf Humas sudah menyiapkan beberapa paparan Kak terkait Iya, dengan estafet Tunas Kelapa, kemudian ada Pandu Citra Loka dan yang dalam waktu dekat ini tentang karya bakti Lebaran Kak. iya. Nggih, yang Tapi acara ojo buka puasa loh, nggak boleh loh. siap. Kita mulai dulu dari ETK nggih Kak. Mm. Nggih, ETK izin saya share screen. Dek, sinyal kelihatan ya, Dek? Udah. Oke. Izin Karina, estafet Tunas Kelapa ini seyogyanya diagendakan di tahun 2020, Kak. Karena waktu itu kita pandemi sehingga kita mundur ke tahun 2023 ini kita coba untuk adakan Jangan kembali. lagi. Ini acara tahunan Kak Rina, jadi waktu Mm. itu sangat gempar sekali kalau ada ETK dan melibatkan banyak pihak ini. Nah, saya coba untuk ini saya dapat itu Kak Rina, ternyata dari 79 estafet sudah dimulai di Jawa Tengah dan sepahaman saya juga ini satu-satunya di daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengadakan Kak Rina. Jadi nanti mohon izin dibenarkan Kak Ayi dan Kak senior yang lain yang sudah mengikuti ETK lama gitu ya. Ini hanya di Jawa Tengah setahu saya. Kemudian untuk lokasi Kak, lokasi startnya. Jadi nanti di estafet ini kita start di 14 titik Kak Rina. 14 titik eh, dan diwakili oleh beberapa teman dari beberapa cabang yang kita sudah rangkum dalam bentuk peta Kak. Jadi kemarin kita sudah rumuskan dengan beberapa teman-teman dan kakak yang biasanya memang mengelola ETK waktu tahun-tahun kemarin. Nah, ini dia untuk planning yang kita hasilkan Kak Rina ada 14 titik. Dengan 14 titik itu waktunya berbeda-beda. Sehingga nanti endingnya di daerah Pemalang, Tangkeban ya, Startnya Dik. mulainya dari mana? Dalam Kak, Startnya? startnya untuk daerah yang pertama Kak, ini sudah kita kasih Oh, udah ada nomor. angkanya Nggih. itu ya. Nggih. Ya mungkin di layar agak kecil. Untuk nomor satu kita agendakan dari WhatsApp Rembang Kak. Nomor satu Rembang dia menuju ke Blora, Blora ke Grobogan dan seterusnya. Nanti di tanggal 21 itu Rembang dan di tanggal 22 nanti akan berangkat dari yang bawah ini Kak, dari Wonogiri Kak. Wonogiri menuju ke Sukoharjo, menuju ke Solo. Begitu seterusnya sampai nanti itu ada tanda silang Kak. Itu ada beberapa tanda silang itu berarti jalur yang dia itu berhenti di situ gitu. Ini contoh yang di bagian nomor 3 itu dari Karanganyar menuju Sragen, Sragen nanti menuju ke Solo dan jalur itu berarti berhenti. Nanti sudah dilanjutkan dari teman-teman Solo menuju ke Boyolali dan seterusnya Pak. Sampai ke nanti endingnya di Pemalang begitu Kak. Hmm. Dan di Pemalang nanti targetnya Akan dari dilakukan kakak di Pemalang ya. J. Untuk kemarin kita komunikasi dengan teman-teman Orhum bahwa untuk ETK kalau bisa H-2 dari HUT sudah selesai gitu. Jadi kita planningkan di tanggal 28 Agustus itu semuanya sudah masuk ke Pemalang Kakak. Untuk dari segala dari 14 rute itu. Begitu secara gambarannya begitu Kak Rina. Ini Ya. sudah kita plan sesuai tanggalnya dan nanti setelah ini jika ini apa mungkin ada sudah di ACC, teman-teman kita nanti akan lebih detailkan lagi ke teman-teman cabang Kak. Karena posisi ini jalurnya ini kan baru pemikiran kami ya. Tetapi untuk yang di daerahnya yang tahu kan dari teman-teman cabang Kak. Jadi untuk jalurnya mungkin bisa tidak jalur ini gitu. Tetapi untuk waktu sama cabang mana menerima dari mana itu insya Allah sudah fix ini Kak.
Sudah fix ya. Insya Allah sudah fix ini. Dan harus 14 titik Karina. Iya, iya. Karena 14 anu ya. Nanti Kak Ai tambahkan Kak Ai kenapa 14, kemudian nanti ada pasukannya kenapa harus 61 begitu. Saya lanjut dulu Karina Ya. untuk ketentuan peserta Kak, nanti setiap kuartir cabang nanti yang mengikuti sebagai pasukan dari ETK sendiri atau pasukan inti itu dari penegak Pandega Kak, dan anggota dewasa. Kemudian setiap etape dari pasukan inti berjumlah 61. Itu harus jumlah 61 dengan formasinya nanti setelah ini kita sampaikan. Kemudian di pasukan pendukungnya itu sebanyak 62. Nah, ini filosofi ini nanti di belakang ada Kak. Kemudian selain itu di ETK sendiri nanti bukan hanya teman-teman atau dari jajaran MABI yang berkecimpung di ETK, tetapi dari seluruh masyarakat Kak. Bahkan keterlibatan masyarakat itu yang kita jadi penilaian khusus dari tim juri begitu Kak. Waktu itu saya di 2018 ngawal di Pemalang Kak, itu setiap jalur yang dilewati ETK itu masyarakat bisa turun, mereka kasih support dan ramai sekali. Jadi ini yang jadi penilaian juga. Jadi yang merasa ada yang punya merasa estafet itu bukan anak-anak pramuka saja gitu ya. Jadi pedagang, masyarakat dan sebagainya juga mengikuti. Kemudian untuk perlengkapan sendiri kita ada biasanya ada spanduk, kemudian ada bumbung kemanusiaan. Nanti saya akan spill foto-foto untuk beri gambaran ke Kakak. Kemudian ada bendera, ada tiang, tongkat dan sebagainya. Ini nanti kita udah tata rapi di Jukla Kak. Nah ini dia Kak Rina yang mungkin sebagai pembahasan lebih rinci adalah di tahun ini Kak, di tahun ini ETK kita coba konsep dengan 4 aspek penilaian Kakak. Jadi sebelumnya Kak Rina untuk ETK waktu itu hanya ya juara umum, juara 1, 2, 3 begitu Kak. Dengan apa ya global lah, penilaian global. Nah ini kita coba tawarkan Kak Rina untuk di tahun ini kita ada bagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama tentang aspek penyelenggaraan sendiri, kemudian ada aspek partisipasi dinas dan instansi, kemudian aspek kegiatan baktinya, dan yang terakhir aspek publikasi Kak Rina. Jadi ada 4 aspek yang kita coba berarti ada 4 kejuaraan lah di dalam ETK. Nah, kalau dulu tidak ada Kak, jadi dulu nyampur jadi satu begitu. Nah, untuk aspek penyelenggaraan sendiri yang kita coba nilai Kak Rina untuk yang pertama dari mulai penyiapan administrasinya, proposal, kemudian penyiapan perlengkapan sampai ke dalam kegiatannya, kemudian kita nilai juga penyelenggaraan per etapenya karena etape ini Kak, etape itu dari titik satu ke titik yang lain itu etape dan di setiap cabang itu tergantung dia main berapa etape Kak. Jadi misalkan kalau Pemalang itu kan lumayan panjang ya jalurnya dan itu secara geografis mendukung sekali untuk membuat menjadi 3 atau 4 etape. Tetapi beda lagi kalau misalkan Salatiga kan jalurnya pendek Kak, jadi mungkin hanya 1 atau 2 etape seperti itu. Nah, yang di dalam Juknis kemarin kita sepakat untuk setiap cabangnya minimal 2 etape Kak, minimal 2 etape dengan jarak masing-masing 5 kilonan gitu. Jadi sebenarnya berarti harus jalan terus 5 kilo atau lebih di Jukla nanti juga ada apa ya istilahnya kompensasi untuk jalur geografis yang lumayan ekstrim misalkan gunung dan lembah dan sebagainya itu boleh diangkut dengan kendaraan Kak. Jadi nanti tidak full sampai berkilo-kilo jalan begitu enggak gitu. Kemudian ini untuk aspek penyelenggaraan Kak, begitu juga untuk ada kriteria penilaian kita juga sudah menyiapkan apa Mas Ai namanya Mas Ai yang form penilaian itu ya perhitungannya lah itu kita sudah siapkan Kak. Nanti tinggal Mas Ardo eksekusi di sistem. Kemudian ini untuk aspek penyelenggaraan masih aspek penyelenggaraan ya. Ada ini salah ini D-nya. Ini aslinya aspek partisipasi dinas ya. Jadi aspek partisipasi dinas teman-teman biasanya jajaran kedinasan terus dari mulai Seda sampai ke itu semuanya support
Kak. Jadi ada penilaian khusus di situ. Jadi misalkan di dalam etape itu kok yang datang sampai Pak Bupati ataupun yang lain itu nanti ada kriteria penilaian sendiri. Kemudian yang ketiga tentang aspek kegiatan bakti Kak Rina. Jadi di proses ETK sendiri biasanya teman-teman cabang itu ada kegiatan pendukungnya Kak. Jadi misalkan di jalur yang akan dilewati oleh ETK itu mereka mengadakan bakti, kemudian ada biasanya ada donor darah, ada yang kemarin saya di Pemalang dia yang bantu bangun rumah gitu. Itu di jalur-jalur yang memang dilewati ETK. Jadi untuk kegiatan pendukungnya ada kegiatan bakti, Kak. Jadi kita coba untuk penilaian khusus di kegiatan baktinya. Kemudian yang terakhir di aspek publikasi, Kak. Di aspek publikasi ini memang ya ini sasaran kita karena di Humas kita lebih akan concern di publikasinya. Ini kita coba kriteriakan sendiri. Jadi ada dari mulai materi kontennya, kemudian terkait dengan kerjasama dengan media yang lain, risk and content interaction di medsosnya, dan petugas pendukung yang untuk informasi. Jadi ada biasanya Kak di barisan ETK itu di depannya ada mobil penerangan Kak. Jadi ada mobil penerangan. Nah ini kita masukkan dalam kriteria penilaian Humas nanti. Oke. Kemudian Karina ini untuk formasi pasukan inti yang sebanyak 61 orang tadi, nanti ada secara filosofi Mas Aik bisa dibantu saya kenapa 61 ya. Ini dari mulai yang kelompok pertama dia ada 17 orang TD, kemudian ada pembawa spanduk dan sebagainya. Sehingga total itu ini ada 6 kelompok Kak. Jadi kelompok pertama, kelompok kedua, 3 dan seterusnya. Dan mereka berbaris 3 banjar ke belakang. Jadi ya lumayan ini kalau misalkan teman-teman Jombang memilih jalur yang padat, ya lumayan akan menghambat kendaraan Kak. Karena 3 banjar itu ya 1 mobil lah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada filosofinya ternyata. Saya juga nggak hafal. Ini ada formasi 17 itu mengambil angka 17 Agustus, formasi 9 Maret itu dengan hari Tunas, formasi 3 itu dari Trisatria, 14 itu dari 14 Agustus, 8 dari bulannya, dan formasi 10 dari Dasar Dharma. Ini kemudian nah ini Kak untuk acara khususnya antar cabang itu jadi misalkan daerah Semarang menuju ke daerah Kendal. Nah itu di pas pertemuannya namanya timbang terima Kak. Jadi ada timbang terima antar kuarcap. Memang ada prosesi khususnya di situ. Nanti ada masing-masing perwakilan MABI yang akan melakukan prosesi timbang terima. Nah ini nanti juga biasanya ada disaksikan oleh dari teman-teman Kuarda. Jadi teman-teman Kuarda nanti juga akan ketemu di sini Kak. Ini yang asik kalau lumayan di acara itu paling antum. Pertanyaan, itu Siap, Kak. spesialisasi khusus ada nggak tunasnya kelapa apa, tingginya apa, usia tunasnya berapa bulan itu ada nggak? Sepertinya tidak Kak. Nanti Kak Ayu Menurut mohon ditambahin. estetika aja ya. Nggih. Jadi enggak yang karena nanti yang bawa kan adik-adik SMA Kak, SMA dan mahasiswa biasanya, dan tergantung dengan biasanya cabang itu menyiapkan kadang unik-unik Kak. Jadi ada tasnya yang kalau ini gambar kan tasnya bentuknya kayu dan tali gitu, ada yang model bentuk kertas, tas kanvas gitu Kak. Jadi ya sepertinya enggak ada itu Kak. Tidak ada khususnya harus tinggi berapa. Sepertinya seperti itu. Iya. Nggih. Oke, kemudian ini Kak untuk ETK, jadi kita untuk trofi bergilir Gubernur Jawa Tengah bentuknya seperti itu Kak. Ini terakhir di Pemalang ya Kak Ai ya. Ini Di Pemalang. di Pemalang. Kemudian untuk juara kategori penyelenggaraan ETK terbaik secara globalnya ada 1, 2, 3. Kemudian kategori partisipasi dinas 1, 2, 3. Kemudian bakti masyarakat 1, 2, 3 dan publikasi 1, 2, 3. Jadi kita perbanyak jumlah tropinya Kak di situ. Oke, sementara itu cukup Kak untuk ETK. Mohon izin kita diskusi dulu atau saya lanjut ke Pandu Citra Loka dan KLB-nya Kak Rina. Itu yang perlu dicermati nanti adalah
cuaca ya. Tanggal-tanggal itu panas, hujan itu menjadi bahan pertimbangan. Ada plan A kalau pas tidak hujan, oke, sesuai rencana. Kalau hujan bagaimana? Kemudian adakah logistik yang mensupport pada saat mereka melakukan tahapan berjalan dari satu etape ke etape berikutnya. Itu terus kemudian pendampingnya juga nanti dibagi secara by name by address, siapa bertanggung jawab apa. Karena ini kan melibatkan adik-adik yang cukup banyak dan tidak menutup kemungkinan masyarakat juga ingin melihat karena udah lama kan ini nggak dilaksanakan. Jadi potensi antisipasi masyarakat itu tinggi dan itu juga perlu pastinya nanti ada surat ya laporan ke Warda atau ke bupatinya masing-masing selaku Kakwarda ya, Kakwardanya dan Kamabidanya ya. Itu jangan lupa. Kamabicap, Kak. Kamabicap ya, jangan lupa itu administrasinya. Terus izin kepolisian perlu juga kan itu. Ya, hal-hal seperti itu apa yang menjadi SOP untuk kita taati bersama. Karena kita juga tahu itu menjelang tahun politik, kemungkinan pendaftaran itu kan dilakukan di bulan Agustus kayaknya. Kemarin koordinasi dengan KPU itu jadi pertimbangan kita bersama. Dan itu diizinkan atau tidak nanti saya rasa sih kalau adik-adik pramuka nggak masalah ya, tapi perlu kita tanyakan itu ya nanti. Karena itu tanggal pendaftaran mungkin sudah dilakukan pendaftaran calon presiden dan seluruh jajaran pemilu ya. Kalau pemilu kada kan masih November. Itu jadi bahan pertimbangan kita semua. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada yang lain atau lanjut langsung ke mana? Monggo Kakak. Kakak yang lain. Kak Ayi tambahkan. Kak Ayi, Kak Ardo, Kak Sinyol. 1 menitan. Kita Zoom 1 menit 1 jam ya. Saya habis itu ada acara lagi. Siap, Kak. Silakan Kak Ayi, Kak Ardo, ada tambahan? Kak Ayi tambahan nggak? Saya kira sudah cukup. Jadi tadi cuman untuk izin kepolisian itu masing-masing Warda cabang sudah membuat surat izin ke masing-masing Polres atau kepolisian setempat. Jadi keterlibatan MABI, jadi anggota MABI itu ada Kapolres, ada Dandim, terus Mabiran juga demikian. Itu Kak Rina. Jadi filosofi 61 itu adalah tahun lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia. Itu Kak, jadi tadi filosofinya sudah di Kak Andika 17, kemudian 3, 9 dan lain sebagainya. Gitu Kak. Terima kasih. Monggo. Ini Kak Iswah Yudi kayaknya tadi ada loh. Saya undang sengaja Kak. Saya undang. Mana? Kok nggak kelihatan? Biar nggak boleh ngumpet mana? Ya. Ya lanjut. Monggo Kak Ardo. Izin menambahkan Kak Rina. Jadi estafet Mas Kelapa memang sudah harusnya 2020 ya. Jadi memang udah lama banget. Saya aja terakhir ikutan itu masih di Klaten waktu itu saya merasakan. Dan kalau kita kemas kali ini tuh sebenarnya juga pengennya nantinya ada informatikanya Kak di sepanjang kegiatan rangkaian estafet Tunas Kelapa ini. Yang pertama nanti juga akan dilakukan live streaming kan karena kegiatan itu dilakukan oleh kuartir cabang Kak. Kita juga akan sembari men-challenge kuartir cabang untuk kesiapan informatikanya mereka. Jadi mereka kita suruh untuk live streaming Kak. Jadi selama masing-masing kuartir cabang ya. Jadi kita nanti akan tinggal menyaksikan dan menilai sebenarnya. Karena kan yang tahu jalur mereka yang akan mempersiapkan live streamingnya selama rangkaian mereka berjalan itu. Itu yang pertama yang berhubungan dengan informatikanya, karena bidang kita kan humas dan informatikanya, masuk nggak ada informatikanya. Terus yang kedua, dari sistem penilaian juga kita akan coba siapin untuk dari mulai ini Kak.
penilaian mungkin ya. Nanti ada juri sampai ke pendaftaran panitia dan juri Kak. Karena di Kuartir daerah Jawa Tengah itu selama ini kalau misalnya kegiatan tuh tiba-tiba ada kegiatan nggak. Jadi grup yang gede itu Kak, ya kan? Kan Kak Rina tiba-tiba kan sudah dapat jadwal kegiatan minggu ini A, B, C, D, E. Ya. Atau mungkin sudah selesai kegiatannya. Dan padahal kan banyak andalan yang mungkin pengen berpartisipasi menjadi panitia atau mungkin jadi juri, tapi nggak tahu. Nah ini nanti kita akan memulai di bidang humas dan informatika untuk menggandeng atau memberikan kesempatan kepada kakak-kakak andalan yang karena kita kegiatannya 2 Kak, yang tahun ini kan ada ETK dan Pandu Citra Loka, nanti kita akan mencoba memulai membuat sistem itu dari mulai informasi kegiatan, pendaftaran yang berkenan mau ikut serta menjadi panitia atau juri, nanti ada pendaftarannya dan akan kita seleksi. Terus yang ketiga Kak, nah ini saya ngasih masukan aja Kak, itu kan rangkaian kan nanti kalau misalnya berjalan kan akan sangat lebih informatif apabila kita bisa membuat ketentuan-ketentuan terkait dengan misalnya lebih ke literasi. Misalnya nih Kak, dalam rangkaian misalnya ditentukan bahwasanya dalam setiap rangkaian ETK di masing-masing rute atau etape itu kontingennya itu misalnya harus mengkampanyekan literasi anti hoax misalnya seperti itu, atau mendekati pemilu kan, atau kita harus waspada dengan apa yang berhubungan dengan hoaxnya mendekati itu, atau mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan Bawaslu atau apalah lembaga-lembaga apa yang mungkin berhubungan dengan itu. Jadi ada maknanya juga nggak sekedar jalan, ya kan? Tapi di sepanjang perjalanan itu ketika masyarakat melihat itu, oh ada konten tuh yang bisa dilihat selain arak-arakan Tunas Kelapa dan adik-adik seperti itu. Terus berikutnya Kak, ini yang terakhir, karena nanti usulnya banyak banget nih. Biar kita juga senada dengan program kerjanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan lebih indah lagi, ya kan? Apabila kita bekerja sama dengan programnya Bina Marga yaitu Jalan Cantik, Kak. Karena ini kan prosesinya berjalan. Apabila ada jalan yang rusak, suatu kewajiban sebagai anggota Gerakan Pramuka untuk bisa membantu melaporkan itu melalui aplikasi Jalan Cantiknya, misalnya miliknya Bina Marga. Jadi kalau kita bisa menggandeng Kak Anung misalnya nanti kan kita bisa membandling ini sehingga kegiatan estafet Tunas Kelapa itu nggak cuma sekedar euforia, tapi ada manfaatnya dan juga bisa kembali kepada masyarakat juga nanti. Itu Kak tambahan saya untuk ETK. Terima kasih. Oke, itu bagus tuh Kak Ardo katanya puasanya tenanan ya langsing gitu ya. Apa karena di kamera jadi edit sendiri ya Kak Ayi? Kamera Kak, efek. Tadi Kak, kamera efek ya. Itu Kak, efek itu Kak. Efek Editan tirus. tingkat dewa itu. Boleh deh, nanti aku hubungi Kak Anung tuh aplikasi Jalan Cantik. Oke. Siap. Nanti yang untuk kominfonya kan bisa ngisi di apa Kak, kira-kira kan bisa kerjasama sama Dinas Kominfo Kabupaten Kota juga Kak terkait tentang ya harus kerjasama. Itu Kak. Oke. Iya. Siap, nanti kita perdetailkan ya Kak Ardo. Kalau misalnya itu diperlukan untuk masuk ke dalam juknis, kita tambahkan Kak Rina. Iya. Siap, izin lanjut ke Pandu Citra Loka nggih? Iya. Oke, Pandu Citra Loka. Temurung ya. Keras. Ya. Pele agak dibuka. Oke. Kalau gitu aku tak ke kamar mandi bentar. Ya. Oke Kak, siap ya. Masuk nggak? Apa kabarnya Kak Ismayudi? Baik. Aja. Kak Anija tuh aku ngirim slide sampai slide berapa? Ini yang terakhir loh. Yang Ya, terakhir. coba slide-nya. Slide terakhir kayak apa? 13 sih.
Baru tuh minta nambah tadi. Ya udah. Nanti tambahannya aku. Oh gitu. Lendi file di mumpung anu. Itu yang KLB. kurang 1 ini. Yang internasional belum masuk tadi. Internasional langsung sebut aja lah. Iya, ditulis aja. Di Nyol, mana Nyol? Ya nih. Kalau tambahannya nanti aku aja yang nyampein tuh. Oh gitu. Ya udah. Mas Ai Sing moso tenanan gitu ya. Kayu. jam 1 ngantuk gitu ya. Ono kopi yo bisa no. Iki kopi. Lho, stop. Iki ono kopi lho. Yo jelas ono kopi lah, mosok. Lah yo kamdani ya. Jombe ora ngono tok pertanyaan. Jombis, jelas jombis. Mandi coba. Oh iya. Mau batilik Kak Tajib langsung mampir sate kambing. Ini operasi opo Kak Tajib? Operasi kuku. Kuku. Oh. Paham. Tapi kok neng dengkul sing dikorban? Lah kukune ning dengkul kok, Kak. Kok dengkul apa? Tumit iki lho apa? Lah yo ning kono ngene mata kaki kuwi. Lah yo. Kukune ning kono mlayu rono. Iki jikuk karo dhewe. Kandhane kok. Izin Karina, kita lanjutkan. Acara yang berikutnya di Anugerah Pandu Citra Loka di tahun 2023 kita animasinya swimennya. Oke, Kak, untuk waktu sendiri kita mulai setelah Lebaran di bulan Mei hingga Agustus, mungkin September juga. Kemudian untuk tema kita gembira, mandiri, produktif, inovatif, dan tangguh. Untuk singkatannya cakep. Ya. Untuk moto dan slogan kita sama Kak. Jadi untuk slogannya mencipta warta dan membangun citra. Untuk motonya Satya Kuku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Kemudian untuk jenis mata lombanya sendiri kita lebih fokuskan lagi di tahun ini Kak. Jadi lebih ringkes lah bahasanya. Jadi kita mulai dari jenjang siaga atau adik-adik siaga itu ada lomba vlog, kemudian untuk adik-adik penggalang itu untuk adik iklan layanan masyarakat, untuk adik-adik penegak dan pandega itu ada duta humas dan lomba film pendek. Kemudian untuk anggota dewasa yaitu pembina, guru, instruktur itu ada lomba video pembelajaran. Jadi cukup ringkas tahun ini ada mata lomba 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk selanjutnya Dewan Juri kita coba kemarin rumuskan ada dari teman-teman ini nanti mungkin ditambahkan lah sesuai dengan kebutuhan, ada dari Cyber Kreasi, dari Kominfo, kemudian ada praktisi pendidikan, paguyuban dan sebagainya. Nanti kita bisa koreksi kembali. Untuk vlog sendiri kita mulai dari pendaftaran insya Allah di bulan Mei Kak, Mei, kemudian nanti kita ada technical meeting dulu untuk menyamakan persepsi karena kenapa harus ada TM? Teman-teman kalau misalkan kayak kemarin di teman-teman Bina Muda dengan hanya melempar juknis dan mereka hanya menerima karyanya, itu karyanya beda dari sasaran Kak, karena ternyata daya serap atau pemikiran teman-teman di cabang itu beda-beda. Makanya di Pandu Citra Loka kita adakan technical meeting. Kemudian kita beri waktu. Durasi waktunya Pak Andika? Durasi waktunya untuk pembuatan karya kita kasih waktu hampir 1 bulan Kak, ada 4 minggu. Untuk vlognya sendiri tuh? Oh, untuk durasi vlognya 3 menit Kak, 3 menit sampai 5 menit. 3 menit aja, 5 menit enggak menarik, kepanjangan. Siap. Nanti kita koreksi. 3 menit. 3 menit orang melihat itu masih di klimaknya terus berhenti. Kalau 5 menit orang udah bosen kan? Udah kelewat klimak ya Kak. Kemudian untuk di vlog sendiri karena adik-adik siaga kita langsung ke pengumuman karya terbaik Kak. Untuk yang lain ini contoh misalnya film pendek
Itu selain pembuatan karya nanti ada final Kak, ada ini lah, ada prosesi finalnya sendiri. Dari 6 karya itu kita finalkan untuk melihat seberapa jauh kemampuan teman-teman, seberapa detail mereka membuat dan ini original atau tidak gitu ya. Jadi Iya. ada acara finalnya. Begitu juga untuk di Jangan iklan lupa juga Kak Nggih. Andika, itu durasi waktu membuat iklan layanan masyarakat. Karena kita Oke. juga ingin melihat kecerdasan kakak-kakak itu bagaimana menyampaikan suatu iklan dalam durasi waktu yang pendek. Nggih, nggih. Ya, harus taktis juga itu. Untuk durasi ILM kemarin berapa ya Mas Ai? Saya 2 ini enggak menit. 2 menit. 2 menit ya Dek sinyalnya. 2 menit untuk ILM Kak. Kemudian untuk Iya. video pendek itu durasi berapa menit Dek sinyal? Sampai kalau film 5 menit, video pembelajaran 10. Oke, siap. Video pembelajaran kelamaan tuh nonton 10 menit itu suwi loh. 5 menit aja. Oke, siap, siap. ILM oke 2 menit, terus apa? Video film pendek 5 menit Kak. 5 menit, Oke. Terus satu lagi apa tadi? Video pembelajaran 5 menit aja. Oh gitu Kak. Jadi orang langsung menangkap dalam 5 menit itu menangkap apa yang ditampilkan di situ. Oh gitu, 10 siap. menit itu lama. Siap Kak Rina, kita nantikan koreksi. Kemudian ini ada sama Kak, ada Duta Humas. Kita coba tawarkan hal yang sedikit berbeda Kak Ado. Kemarin juga sudah berbincang sama Kak Ado. Jadi di Duta Humas kita sepil jadi beberapa kategori juga Kak. Jadi ada yang dia ke arah podcast, dia kuat di arah website dan dia kuat di arah konten kreatornya. Jadi ada kalau kemarin kan Duta Humas hanya diambil 1, 2, 3 dari Duta Humas begitu. Nah, tahun ini kita coba untuk kita apresiasi Duta Humas yang memang dia punya skill di yang lain begitu Kak. Makanya di lomba podcast yang tahun kemarin ada, sekarang tidak ada karena kita libatkan di full di kegiatan Duta Humas. Begitu Kak Rina. Jadi Ya. Duta Humas nanti cabangnya banyak gitu. Kemudian malam anugerah Kak, malam anugerah kita kemarin coba untuk waktunya di September Kak. Kemudian untuk tempatnya kita masih tentatif. Kemudian untuk pesertanya sendiri seperti kemarin, jadi seluruh finalis atau yang menerima hadiah kira-kira per lomba itu ada 6 Kak. Jadi vlog 6, ILM 6 gitu. Kemudian dan yang dari Duta Humas malah kemarin ada konsep seluruh Duta Humas dipanggil Kak. Jadi untuk pengumuman 6 besarnya di situ sehingga benar-benar mereka itu ikut dari awal sampai akhir gitu. Kalau kemarin kan yang datang cuma 6, yang lainnya sudah gugur di depan begitu. Jadi kita coba untuk itu. Karena usul kemarin Kak Rina untuk Duta Humas di tahun ini ada pengukuhan Duta Humas dari keseluruhan cabang sehingga untuk memotivasi teman-teman cabang karena niat awal Duta Humas kan memang kembali ke cabang begitu Kak. Sehingga cabang itu memang benar-benar punya Duta Humas dan itu kita sahkan di sini gitu. Dan kita bina, kita sahkan dan mereka bisa turun membantu cabang masing-masing. Begitu Kak untuk udah selesai ya yang anugerah Pandu Citra Loka. Saya izin lanjut langsung ke ini ya Kak ya untuk karya bakti Lebaran. Bentar, Gitu. yang Pandu Citra Loka kemarin evaluasi ya penyelenggaraan acaranya sih bagus, detail banget dan asik dah. Tapi saya ingin agar seluruh kakak-kakak tamu undangan yang hadir itu tidak terlalu lama di situ, merasa nyaman. Aku pengen tuh suatu kegiatan acara sampai klimaks selesai. Jadi mereka pulang tuh membawa kesan. Kalau besok durasi waktunya agak dikurangi, agak dipotong, bagus tuh Kak Andija. Siap Kak, siap Kak. Kemarin itu sudah oke, tapi durasinya kelamaan. Aku pengen orang pulang membawa kesan, sebetulnya masih mau melihat. Tapi karena waktunya dibatasi, sudah malam habis, sehingga dia pulang membawa kesan. Keren kemarin. Siap, ya, Kak, nanti diatur lagi. Menit by menitnya betul-betul dihitung sehingga durasi waktunya nggak terlalu lama. Siap Kak Rima. Izin Kakak ada tambahan dulu untuk Pandu Citra Loka atau saya lanjut ke karya bakti?
Kak, ini jadi pertimbangan Pandu Citra Loka kalau dilaksanakan tanggal 16 Kak Ganjar berarti sudah selesai ya. Sebelum itu bisa enggak? Akhir masa jabatan beliau tanggal 5 September. Oh, iya. Itu. Bisa ya, Kak? Harus bisa. Oh, harus bisa, Pak. Harus, Kak, harus, Kak. Ya, ini ya, Siap. nanti silahkan cari tanggal, jangan yang mepet-mepet awal September kayak atau itu awal Oh, iya. September beliau tanggal 5. Akhir Agustus bisa kan? Mungkin di Oktober nggih, Kak. Karena Agustus itu sampai akhir kita masih ETK ya, Kak. ETK-nya maju. Kalau ini mau Citra Loka dihadiri Kak Ganjar berarti harus sebelum tanggal 5 September. Nggih, September, Agustus, Non-sewu September Kak ya. izin, Kak. Nggih, Kak, Non-sewu Kak monggo. izin, Kak. Jadi rencana untuk HUT Pramuka di Pemalang itu tanggal 31 September. 31 Agustus. 31 Agustus. Kemarin rencana Kak Ado, Kak Andika bisa nggak dibarengkan di Malam Anugerah itu di situ, di Pemalang, Kak? Iya, boleh juga itu. Tapi kan nanti acaranya nggak seperti kemarin, Kak. Nggak gitu loh, Kak. Karena campur dengan kegiatan. Campur kegiatan, karena malam itu mungkin anggota Mabida, kemudian andalan daerah pada bermalam di sana dan ada acara gitu. Kemungkinan gitu, Kak. Atau Kak Andika, kalau saya sih cocok tadi dengan Kak Ayi, karena situasi dan kondisi kan, tanggal 31 itu kan puncak acara Hari Pramuka di Pemalang. Kalau ini kita masukkan ke sana juga boleh loh. Coba nanti jadi bahan diskusi ya. Nggih, siap, Kak. Karena tanggal 5 beliau sudah akhir masa jabatan. Nanti kita diskusikan dengan teman-teman bidang hukum, Kak. Ya. Siap. Oke, lanjut silahkan. Siap. Baik, Kak, untuk kegiatan yang dalam waktu dekat ini, Kak, untuk karya bakti Lebaran, ini sebenarnya kegiatannya teman-teman Abdimas, Kak. Kegiatannya Kak Wika, tetapi kita support penuh kegiatan di karya bakti Lebaran seperti tahun kemarin, yaitu ada reportase dan sebagainya. Nah, ada satu yang spesial nanti, Kak, untuk di KLB itu ada kemarin apa Mas Adu namanya pencanangan. Pencanangan. Ada pencanangan karya bakti Lebaran yang kemarin kita sempat komunikasi dengan. Nanti di belakang. Oh, di belakang ya? Mungkin slide anyar lebih dikirim. Oke, Kak, saya ulangi untuk kegiatan yang kita support dari kegiatan karya bakti adalah live report di masing-masing cabang dan nanti kita coba kayak ngobrol live dengan teman-teman Duta Humas di lokasi begitu. Nah, untuk waktu pelaksanaannya kita ambil kemarin udah kita ada komunikasi dengan Kak Tio, Kak, Sekretaris Abdimas Kewati Daerah, itu di tanggal 18 sampai tanggal 21 April, Kak. Jadi H-2 sampai di hari hanya kita akan support penuh di live report masing-masing cabang dan ngobrol live begitu, Kak Rina. Untuk waktunya sendiri kita ada 2 shift siang dan shift malam begitu. Oke, kemudian ini yang untuk keterlibatan kita bukan hanya dengan teman-teman pramuka, kita juga akan terlibat di teman-teman Bina Marga, ada Cyber Scout Jateng, ada Pramuka Jateng dan sebagainya. Kemudian ini yang KLB ya, Mas Ado? Tanggal 19 ini. Apa namanya? KBL, KLB. Disingkat-singkat saya lupa. Ini Kak Rina, jadi kemarin kita udah coba bangun komunikasi awal dengan teman-teman DIY. Kita coba konsep nanti apa Mas Adu aja yang lebih detailnya. Intinya nanti kita coba itu Kak, ada pencanangan kegiatan ini yang direncanakan nanti antara Kuarti Daerah Jawa Tengah dan ke Kuarti Daerah DIY di perbatasan itu Kak, DIY dan Jawa Tengah. Mungkin kemarin ada opsi di daerah Klaten Kak, di daerah Candi Prambanan begitu. Jadi seperti itulah. Nanti Mas Ado ya dibantu untuk mendetailkan ini ya Mas.
Oke, kemudian untuk ini logonya, logo Karya Bakti Pramuka. Kemudian, mohon maaf ya Kak Rina, ini slide baru Kak, baru dikirim, Ya. jadi saya harus. Aku aja nih tak lanjutin. Oh iya wes, Mas Adu, izin Kak Adu ya Kak. Iya, iya. Iya, monggo Kak Adu. Aku operator. Operator. Terus aku mengharap share screen. Baik Oh sih, atau ngono. Iya wes, baik ya. Oke. baik di jadwal. Izin Karina, jadi tadi malam kebetulan kita sudah rapat sama Kak Tio sama Kak Koiri dari Kuartet Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kegiatan Karya Bakti Lebaran tahun ini, karena tahun kemarin juga sudah dilaksanakan, dan tahun ini kelihatannya Kuartet Nasional masih belum ada tanda-tanda, Kak. Makanya kita kemarin menginisiasi untuk melakukan pencanangan kegiatan Karya Bakti Lebaran ini dengan Yogyakarta, Kak. Per tadi pagi itu sudah diinfokan sama Kak Koiri. Next itu yang tadi jadwal itu Kak. Bahwasanya Kak Gusti Mangku, Kak Warda DIY itu plan pertama bersedia kan kegiatan kita tanggal 18 sampai tanggal 21 Kak. Nah itu beliau kelihatannya ada waktu tanggal 19 pukul 4 sore. Nah itu mungkin tadi juga udah saya sampaikan ke Kak Tio dan Kak Wika terkait hal ini, agar dari teman-teman Abdimas, mungkin dengan Kak Rina nanti Kak Wika, untuk mensounding ke Kak Atiko Kak terkait dengan jadwal beliau, apakah mungkin bisa di tanggal 19 itu atau tanggal berapa di antara tanggal 18 hingga tanggal 21. Nah kalau nanti bisa kita sinkronkan kedua Kuarda itu antara Jateng dan DIY bisa mencanangkan kegiatan Karya Bakti Lebaran bersama-sama di perbatasan Jawa Tengah dan DIY di Prambanan. Kira-kira seperti itu Kak. Nanti pencanangannya. Bentuknya apa nanti? Pencanangannya biasanya kalau di teman-teman Abdimas itu mungkin ada rompi Kak, ya kan. Jadi kan ada peserta yang kan biasanya ada posko Kak. Jadi posko Karya Bakti Lebaran itu di masing-masing kuartir cabang itu biasanya ada Kak. Kalau kita di Jawa Tengah, kalau misalnya tempatnya di Prambanan berarti kan teman-teman dari Kuarcap Klaten. Dan nanti mungkin kalau dari Jogja kan di teman-teman dari Kuarcap mana masuknya ya? Sleman. Batasan yang di Prambanan itu Kak. Nah nanti kan pasti sudah ada poskonya Kak. Cuman kan nanti kan tinggal beliau-beliau itu hadir untuk mencanangkan bersama kegiatan Karya Bakti Lebaran ini di tahun 2023. Itu sih Kak yang untuk seremonialnya Karya Bakti Lebaran ya. Kalau yang tadi berarti pada saat Lebaran pun posko ini ada? Ada Kak. Ada. Plus itu juga masih ada Kak, poskonya Kak, biasanya. Tahun-tahun sebelumnya seperti itu Kak. Oke. Teman-teman Noted. Iya. Kak Iswah Yudit, masukkan. Tidak ada Bu, aman Bu. Oke, support ya kita ya. Lanjut, itu ya Kak untuk Karya Bakti Lebaran. Berikutnya next mungkin Kak. Wah enak banget ya. Ini supporting humas dan informatika Kuarda Kak yang sudah berjalan selama ini Kak. Sembari melaporkan Kak, mungkin selama ini kita tidak ada kegiatan ngobrol seperti ini Kak terkait dengan kesibukan dan mungkin jarak dan waktu. Kita sudah supporting banyak Kak di Kuarda, humas dan informatika kita. Salah satunya adalah maintenance untuk sistem informasi kepramukaannya dari teman-teman Orhum Kak, itu hingga per hari ini sudah ada 984.224 anggota pramuka yang sudah terdaftar di SIK Kak. Jadi target kita sih, kalau Kak Heru targetnya sih, wah kalau bisa 3 juta Mas. Kalau saya sih targetnya tahun ini bisa 1 juta data masuk sebagai anggota pramuka ya Kak ya. Di sistem ini sangat luar biasa sekali. Ini sudah mendekati mintip-mintip Kak. Terus berikutnya ada fasilitas internet yang sudah berjalan Kak di Karanggeneng Kak selama kegiatan di awal di 2022 hingga awal 2023 kemarin sudah ada beberapa kegiatan, ada beberapa pelatihan yang di Karanggeneng sudah terfasilitasi. Terus website juga masih berjalan Kak untuk Kuarcap dan Dewan Kerja itu masih berjalan dan kita tetap membantu mensupport ya Kak ya terkait dengan kendala-kendala teknis dan sebagainya. Terus ada dari
Bina Muda Kak, Bina Muda dan Orhum itu ada TPOD Kak. TPOD itu aplikasi tanda penghargaan itu Kak, usulan tanda penghargaan di Gerakan Pramuka itu sudah terintegrasi juga dengan SIK ya kan. Jadi semuanya kalau bisa nanti terintegrasi dengan SIK biar target kita sih sama Orhum harapannya kakak-kakak andalan sekarang ini kan belum punya NTA ya. Iya. Harapannya sih nanti sebelum masa bakti itu paling nggak mereka sudah terdaftar di SIK punya NTA. Terus ada Pramuka Garuda Kak, itu program kerjanya Kak Atikoh Kak, yang 50.000 Pramuka Garuda itu per hari ini sih lisan ya Kak, ini ngomongnya belum data Kak. Aplikasi ini sudah kita siapkan dari 2 tahun yang lalu Kak, jalan. Tapi antara yang disampaikan lisan Kuarda kemarin di Rakerda itu sejumlah sekitar 48 atau 49.000 itu by name by address-nya belum masuk Kak. Jadi tapi memang laporan, kan kita harus percaya laporan dari Kuarda Kak. Kalau jawabannya Kak Sekretaris Kuarda kan seperti itu. Nah, cuman by name by address-nya yang belum ini masih kita kejar Kak, bersamaan dengan teman-teman Orhum dan Bina Muda untuk bisa menginput nanti by name by address-nya Pramuka Garuda, program kerjanya Kak Atikoh untuk mencapai 50.000 Pramuka Garuda di masa baktinya beliau itu by name by address-nya ada Kak. Gitu. Iya. Terus yang terakhir ini ada komplain handling, ini tetap berjalan Kak, selama ini di grup-grup WA yang sudah kita buat, baik itu grup humas dan sebagainya, masih tetap berjalan terus. Ada pertanyaan, ada komunikasi. Pertanyaannya apa yang ditanyakan? Kebanyakan tentang akses Kak. Misalnya mau login ke websitenya WhatsApp itu mereka lupa, terus kemudian ada yang kehack kayak gitu-gitu, terus kemudian terkait dengan SIK juga sama, bagaimana mengimpor data dan sebagainya. Kalau yang SIK ini kan memang lagi gencar nih Kak, terkait dengan PT RIN kemarin yang disampaikan di Rakerda, ada rekomendasi dari Kuarnas yang tiba-tiba membypass istilahnya. Harusnya kan kewenangan untuk cetak kartu itu ada di kuartir cabang, ini kok tiba-tiba dari Kuarnas mengeluarkan edaran bahwasanya untuk cetak nanti harus lewat PT RIN. Nah, itu kan dinamika yang sangat luar biasa, tapi kan kuartir daerah sesuai hasil Rakerda kemarin, hasilnya adalah menyampaikan nanti akan membuat surat kepada kuartir nasional untuk menyampaikan bahwasanya untuk integrasi data oke, tapi untuk cetak data hati-hati, untuk cetak kartu hati-hati. Karena kan itu kewenangan di kuartir cabang, bukan kuartir daerah. Jadi aplikasi SIK pun juga kita tidak ada istilahnya mewajibkan untuk memakai, karena kan tugasnya kuartir daerah itu kan hanya untuk mendata, Kak. Datanya by name by address dan itu benar. Itu sih. Next ada lagi ya? Ada ya gitu. Next supporting dokumentasi dan liputan Kak untuk kegiatan nasional. Ada kegiatan internasional kan di kalau ini belum Korea. Di Korea Kak, Jambore Dunia yang ke-25 tanggal 2 sampai 12 Agustus. Itu juga perlu disupport. Ini belum ditulis Kak. Yang kedua nanti ada kontingen LT5. Kontingen LT5 ini kan pemenangnya sudah ada Kak. Juara dari LT4 kemarin ada Regu Elang dari Kota Semarang dan Regu Aster dari Jepara. Yang putri itu Aster itu Kak. Dua regu ini sudah kita istilahnya sudah kita karantina. Karantinanya tapi daring Kak. Jadi kita sudah siapin satu grup. Nah, mereka sudah masuk semua. Dari tugas kita adalah mendampingi mereka secara kehumasan dan informatika Kak. Jadi kita sudah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada adik-adik. Selama ini sudah ada 3 kali pertemuan daring dengan adik-adik, dan bisa dilihat mungkin kegiatan mereka di kuartir cabang latihannya di akun LT5 Konda Jateng. Itu Terus pengiriman Raimuna juga Kak, tanggal 14-21 Agustus. Karang Pamitra Nasional, kalau LT5 di Cibubur ya Kak ya. Terus Raimuna juga di Cibubur. Parang Pamitran kelihatannya di Cibubur juga. Yang jauh kelihatannya Aceh. Nasional dan Muspanitra itu ada di Aceh. Next, terakhir mungkin kegiatan daerah Kak, yang kita perlu support di tahun 2023 ini. Ada Lomba Pramuka Garuda Berprestasi bulan Agustus di Semarang, Jambore Penggalang SDMI. Nah ini bedanya Kak, Penggalang SDMI ini kan
di bawah Kementerian Agama, Kak. Nah, ini yang diadakan jambore khusus untuk mereka. Kemarin juga ada jambore nasionalnya, sudah berlangsung di Cibubur juga, ada perwakilan dari Jawa Tengah. Nah, ini yang di tingkat daerah kita adakan, Bina Muda sih, mengadakan jambore penggalang SDMI di bulan September. Kemudian ada Ubaloka dan Gladi Widya Cakra Adi Birawa itu bulan September di Semarang. Kemudian ada estafet Trans Kelapa, ini sudah include tadi, dan Pandu Citra Loka. Itu Kak mungkin yang saya tambahkan untuk beberapa kegiatan-kegiatan dan fasilitasi yang sudah kita ongoing, berjalan, dan mohon Kak Rina bisa memberikan arahan, masukan, dan mungkin juga supporting Kak untuk tahun 2023 ini, dan mungkin ada batasan-batasan apa yang harus kita pegang bersama, bahwa saya seperti yang tadi sampaikan Kak Rina terkait dengan pemilu yang sudah dekat atau pendaftaran. Nah, itu mungkin rambu-rambu itu Kak yang perlu kita dapatkan Kak dari Kak Rina, biar nanti kita juga baik-baik saja Kak ke depan. Ya, baik-baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Jadi ini sebagai closing tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun pemilu. Kita lakukan semuanya dengan penuh kehati-hatian. Kita pedomani kita sebagai pramuka ya. Kemudian itu rambu-rambu tadi untuk durasi waktu lomba, jenis-jenis baik lomba vlog, lomba ILM, kemudian film pendek itu jangan terlalu panjang. Orang nggak menarik, justru kita ingin melihat bagaimana mereka mengolah dalam durasi waktu yang pendek itu membuat orang lain paham, orang lain mengerti. Itu menjadi suatu daya tarik yang keren. Seperti itu kemarin dulu beberapa tahun yang lalu itu Bu Tejo itu kan hanya berapa kata, berapa detik itu aja sudah viral kayak gitu. Terus kemudian yang kedua terkait waktu. Ini tahun pemilu, di bulan Agustus itu sudah pendaftaran, proses pendaftaran semuanya dilaksanakan tanggalnya saya lupa, kemarin koordinasi dengan KPU itu juga sudah memberikan jadwalnya. Jadi saya berharap kegiatan kita itu bisa dihadiri oleh Kak Ganjar dan Kak Atiko. Sekarang bagaimana kita ada di jajaran Humas dan Informatika dapat mengolah tidak jatuh di setelah tanggal 5 September. Kita berupaya. Berupaya bagaimana kita buat modifikasi, jangan kita linear, oh kalau tahun kemarin seperti ini, tahun ini harus seperti ini. Enggak. Tahun ini tahun politik, tahun yang penuh istimewa, bagaimana kita mengemas kegiatan yang ada di bidang Humas dan Informatika menjadi sesuatu yang sangat berkesan untuk beliau dan seluruh anggota dan masyarakat, tentu saja seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang lain, itu mohon saya dibuatkan dong schedule tanggalnya, kegiatan kehumasan sehingga nanti bisa masuk ke slot-slot kegiatan saya, mana saya yang bisa hadir, mana yang tidak. Kemudian untuk acara yang di perbatasan terkait publikasi Kak Atiko yang ada di perbatasan di IY dan Jawa Tengah jangan di tanggal 11, 12, 13 ya, itu ada rapat di Jakarta. Itu tadi kan di tanggal 18, 19, 20 kayaknya. Ya, 19. Ya, sehingga saya juga ingin hadir, kalau memang beliau hadir ya kita hantarkan beliau, kita dampingi. Kemudian hal-hal lain saya rasa cukup kita pedomani SOP kita sebagai kakak-kakak panutan adik-adik pramuka kita, baik di kegiatan estafet Tunas Kelapa, kemudian Pandu Citra Loka, kemudian karya bakti Lebaran itu. Itu di masa Lebaran itu kan banyak sekali surat edaran, mana yang boleh dan mana yang tidak, itu coba kita pedoman. Jangan ada buka puasa bersama dan sebagainya, nggak usah. Apapun bentuknya, ya. Itu aja kira-kira dari saya, mungkin dari Kak Diki, Kak Iswahyudi, Kak Sinyo, Kak Ayi, Kak Ardo, Kak Andika. Ada lagi atau cukup? Sedikit Kak, terakhir ini Kak. Baru keinget. Kalau nggak salah kan ada jadwal Kak Rina di Pesta Siaga Binwil Banyumas di Kabupaten Cilacap kalau nggak salah. Iya, aku kok dijatuhkan Jawa rak karuan. Dan saya Kak, ini saya cuma membaca jadwal. Ternyata ada kan, itu rencana saya masih hadir. Nah, maksud saya ini kan saya mau konfirmasi nih, kalau Kak Rina hadir, kita juga pengen hadir Kak. Iya, Karena hadir kita toh. tidak pernah
tidak pernah ikut kegiatan bareng-bareng di venue gitu, bareng Wakahumas kita gitu kan. Iya, tadi nanti gampang sharing Kak Iswahyudi sama Kak Diki. Ya. Kak Diki yang baru join. Kak Iswahyudi, Siap, Bu. catat, Kak Diki catat. Siap. Tanggal awal Mei ya kayaknya ya. Iya, awal-awal. Nggih. Maret April selesai Lebaran, udah selesai Lebaran. Maksudnya kita boleh jajan di perjalanan dulu. Pas gak puasa ya itu ya. Pas gak puasa. Oh. Cukup ya? Siap, Kak. cukup, Tambahan, Kak. Kak. Tambahan ada kegiatan Iya, Kak Ai. tingkat daerah itu di Tegal itu perkemahan pramuka berkebutuhan khusus, Kak. Oh, iya. Di Tegal. Itu aja Kak tambahannya, Kak. Jadi Tanggal bulan- berapa tuh Kak Ayi? Kalau enggak November, Kak. Akhir. Oh, November masih November. Iya, Iya. iya. Itu di Tegal. Oke, Kak. kita Iya, itu catat. aja tambahannya. Iya. Cukup ya. Cukup, Kak. Terima Terima kasih. kasih kakak-kakak semua, Kak Andika, Kak Ayi, Kak Iswahyudi, Kak Diki, Kak Ardo, Kak Sinyol, dan semuanya saja yang mengikuti kegiatan ini. Salam sehat selalu untuk kita, tetap semangat. Lakukan sesuatu dengan bahagia biar kita tetap awet muda. Ya. Salam pramuka. Salam, Kak. Oh, enggak. Tetap pramuka loh Kak Diki. Hah? Tetap pramuka Kak Diki gitu maksud saya. Oh iya, tetap pramuka. Iya, siap.